Subscribe YouTube Prayoga Sinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayoga Sinyo ya. Biasa kita sebut K3, jadi penting banget. Anggap aja K3 ini sebagai kerangka kerja kita untuk nemuin akar masalahnya. Terus, K3 itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, K3 itu adalah segala usaha kita buat nyegah cedera dan penyakit dengan cara mengendalikan semua potensi bahaya yang ada. Perhatiin ya, kata kuncinya di sini tuh mengendalikan. Bukan menghilangkan, tapi mengendalikan. Loh, kenapa begitu? Ya gimana, kan kita butuh listrik, bahan kimia, atau mesin buat kerja. Hal-hal yang berpotensi bahaya ini justru alat yang kita pakai sehari-hari. Jadi tujuan K3 itu bukan buat ngilangin semua alat ini, tapi buat bikin sebuah sistem supaya kita bisa kerja di sekitar mereka dengan aman. Oke, sekarang kita masuk ke petunjuk besar pertama nih dalam investigasi kita. Ini adalah konsep yang revolusioner banget, namanya piramida kecelakaan. Konsep ini diperkenalkan oleh H.W. Heinrich di tahun 1930-an dan Selamat datang di Day of Lampung ke-62 atau hari ke-62. Sudah 62 hari di sini. Bangun tidur jam setengah 11. Jadi kemarin itu harusnya saya nggak ikut nongkrong karena apa ya? Ya males saya nongkrong. Tapi karena ya nggak ada keluarga di sini ya, harus berkomunikasi satu sama lain. Terpaksa harus nongkrong. Itu pun cuma 3 jam, 4 jam. Balik ngantuk, pulang langsung tidur. Akhirnya semua pekerjaan yang harus dilakukan sekarang terbengkalai semua. Harusnya hari ini tuh aku bersih-bersih ruangan ini, kosan ini. Baik itu baju, baik itu ruangan, baik itu kamar mandi. Tapi karena sudah terlalu siang, tapi nggak masalah, nanti jam 12-an lah aku tangani. Video ini aku buat adalah menanggapi dari atau meneruskan dari video kemarin. Video kemarin kan kita ngomentarin omong kosong dari menteri. Oh bukan, kata-kata ya omong kosong lebih tepatnya, atau apa ya? Perkataan yang tidak pantas yang diucapkan oleh seorang menteri. Nah, itu yang lebih cocok. Jadi mohon maaf kalau ada suara berbeda ya, perbedaan suara tadi. Lupa menekan mic. Tapi nggak tahu nih mic ini berfungsi secara sempurna atau enggak. Aku kurang paham. Aku pengen cari mic yang benar-benar berfungsi secara sempurna. Itu pun agak mahal. Lanjut. Menanggapi soal ibu menteri itu yang sudah saya bahas kemarin. Saya tuh karena saya pernah melakukan sertifikasi K3, jadi tanpa disadari ada satu kalimat atau satu mutu atau satu visi yang diberikan dari mentor ke saya, itu selalu saya ingat sampai sekarang. Mungkin terdengar sepele, tapi itu harus dilakukan di seluruh manusia di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Kata-katanya adalah untuk saat ini, apa sih sebentar? Oh iya, untuk saat ini
keselamatan itu masih jadi kewajiban, bukan nilai. Harusnya keselamatan itu adalah nilai, bukan kewajiban. Indonesia lebih takut polisi karena polisi memiliki peraturan memakai helm, bukan yang harusnya takut nilai karena di jalan takut ada apa-apa sehingga pakai helm, tapi warga Indonesia itu terbalik, memakai helm karena takut polisi. Contoh yang lainnya adalah palang kereta api. Orang-orang takut tertabrak kereta api, tapi tidak mau berhenti. Ya apa sih? Eh, harusnya kalau pelang kereta api itu takut karena tertabrak, bukan takut karena eh, bukan korelasi yang sama sih. Bentar. Oh, berhenti di pelang kereta api itu bukan takut karena tertabrak, karena takut karena ditutup palangnya itu. Akhirnya kan karena dia tidak takut diterabas kan, apa, dilanggar kan itu rel kereta apinya kan, si taksi hijau itu. Nah, benar apa kata Pak AHY, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia. Kata-kata itu ada di setiap baju pegawai BUMN yang berhubungan dengan bahaya. Bahaya itu di mana saja. Bahaya. Dan kalau kita aman, orang lain pasti aman. Jadi teman-teman, hiduplah secara aman. Bukan karena takut, tapi karena nilai. Itu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kalian sudah menerapkan nilai-nilai keselamatan dalam kehidupanmu, maka kalian nggak perlu takut. Contoh nih, helm, sekecil helm lah. Kalau kalian pakai helm almost every days, going to anywhere, kamu tidak akan takut untuk menghadapi 50 juta polisi di depan untuk melanggar lalu lintas dengan eh, apa namanya, motor standar dan kelengkapan yang ada ya. Mau ada 50 juta polisi di depanmu untuk melakukan penilangan atau lagi operasi lalu lintas, kamu nggak bakal takut. Ya kamu sudah menerapkan nilai keselamatan untuk dirimu sendiri. Oke, aku akan memberikan kasus kecil terhadap diriku sendiri. Kemarin waktu saya awal datang ke Lampung, saya mengalami sebuah kecelakaan, ya kan? Prinsip saya adalah semakin jauh perjalanannya yang sampai membutuhkan di atas 2 jam atau 4 jam, di atas 2 jam lah minimal. Oh, no, no, no. Di atas 1 jam, saya akan menggunakan jaket. Di atas 2 jam, saya akan mengganti bahan 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 jaketnya dan seterusnya. Pakai masker dan lain-lain, pakai kacamata. Dan akhirnya aku jatuh. Tahu apa yang terjadi? Jaketku tidak kenapa-napa. Dan kalau kalian nonton dari awal tuh,
Di sini masih ada luka-luka kan. Dan tapi tidak separah itu. Pun ini sudah sembuh. Coba. Karena aku menerapkan itu tadi. Yang penting aman untuk diriku sendiri. Baru kalau kepun kecelakaan, yang kecelakaan pun I think it's my coffee I think. No. Yang penting yang kecelakaan juga aman, kita juga aman. Nggak ada kecelakaan yang aman ya. Cuman korbannya tidak terlalu parah gitu aja. Nah, itu masyarakat Indonesia belum dapat itu. Aku mau ngomongin soal masyarakat Indonesia, tapi aku takutnya ada beberapa orang yang akan tersinggung tentang itu, tentang pendidikan, lebih tepatnya pendidikan dan eh, pendidikan dan ekonomi. Aku mau bahas itu sebenarnya, karena di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang cara berpikirnya itu, cara pola pikirnya itu tidak sepenuhnya normal. Oh iya, itu belum diganti. Jadi gitu, menerobos lampu lalu lintas, mengganti knalpot, tidak pakai helm, kebut-kebutan, terus modif seenaknya sendiri, itu adalah salah satu contoh manusia-manusia yang tidak beruntung secara ekonomi dan secara pendidikan. Dan aku mau komentarin itu, dan aku takut ada yang tersinggung apa enggak. Pengen sebenarnya bahas itu. Nanti larinya adalah ke adab. Ya maaf, aku video kali ini tidak seperti kemarin menggebu-gebu, karena saya juga berpikir atas eh, efek dominonya. Di semoga 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 aku bisa menyusun kata-kata yang tepat, kata-kata yang tepat agar tidak menyinggung kita aja. Jadi terima kasih teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di besok jam 8 pagi. Bye bye.